Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firly Diamilati dengan NIM 2310411213. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelum kita memasuki inti pembahasan di video kali ini, saya ingin teman-teman semua ikut membayangkan bersama saya bagaimana jika anak-anak di dalam negeri ini, di negara Indonesia, semua keadaannya di dalam keadaan yang kurang sehat atau di dalam keadaan yang sakit. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa adaptasinya dengan lingkungan sekitarnya, masa-masa mereka yang harusnya bermain dengan teman-teman seumurannya, kemudian menikmati masa tumbuh kembangnya, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kondisi fisik mereka yang sakit. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang angka stunting pada anak di Indonesia masih tergolong tinggi walaupun sudah mengalami penurunan. Menurut WHO di tahun 2015, stunting adalah sebuah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting dapat terjadi pada saat sang anak kekurangan gizi di semasa kandungan yang mungkin saja bisa disebabkan karena sang ibu kurang memakan makanan yang bergizi tinggi. Kemudian pada saat 1000 hari pertama kehidupannya, sang anak tidak mendapatkan ASI secara eksklusif dan kurangnya asupan nutrisi pada saat pemberian empasi. Kondisi stunting ini biasanya dapat diketahui ketika anak berusia 2 tahun. Ciri-ciri yang paling mendasar yaitu tinggi badan sang anak di bawah tinggi standar anak seumurannya. Dan bukan berarti ini adalah anak yang bertubuh pendek dapat dikategorikan sebagai stunting. Ciri-ciri lainnya yaitu fase tumbuh kembang anak melambat, rentan terjangkit penyakit infeksi, dan pada saat sang anak berusia 8 hingga 10 tahun, lebih cenderung menjadi anak yang pendiam. Kementerian Kesehatan mengumumkan terkait hasil survei status gizi Indonesia yang menyatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan yang awalnya di angka 24,4% tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Pada Desember tahun 2022 lalu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia memang mengalami penurunan, namun bukan berarti hal ini dapat dilupakan begitu saja. Kasus stunting di Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih serta solusi yang terbaik karena dampaknya sangat buruk. Dampak-dampak yang dapat terjadi jika sang anak mengalami stunting diantaranya adalah keterbelakangan mental pada anak, kemampuan belajar yang rendah, serta perkembangan motorik yang kurang optimal. Tidak hanya berdampak pada kesehatan sang anak saja, kasus stunting dapat berpotensi merusak sumber daya manusia, bahkan meningkatkan angka kematian. Di tahun 2016 lalu, catatan Bank Dunia mengatakan bahwa dampak buruk dari stunting di dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga sebesar 2-3% dari produk domestik bruto per tahun. Oleh karena itu, kasus ini harus diperhatikan dengan serius. Pihak Kementerian Kesehatan dan juga pelayanan kesehatan setempat sudah sepatutnya memberitahukan tentang stunting kepada para ibu hamil dan juga warga agar dapat menekan angka terjadinya stunting. Adapun beberapa cara penanganan yang dapat dilakukan oleh sang ibu atau bahkan keluarganya guna menekan angka stunting pada anak. Yang pertama, di saat masa kehamilan, sang ibu harus menjaga kesehatannya serta kadar gizi di dalam tubuhnya. Kemudian memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi hingga berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan rutin melakukan pemeriksaan di posyandu. Dan memberikan makanan pendamping ASI atau empasi dengan memperhatikan kadar gizi dan protein yang cukup. Berulang kali saya katakan bahwa kasus stunting pada anak ini perlu mendapatkan perhatian lebih dan solusi yang terbaik karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sang anak dan keluarganya, melainkan negara kita juga bisa terkena dampak buruk dari stunting pada anak.
Permasalahan stunting pada anak ini tidak akan selesai jika hanya salah satu pihak saja yang berusaha menyelesaikannya. Pihak keluarga dan juga pihak Kementerian Kesehatan perlu bekerja sama untuk menekan angka stunting pada anak di Indonesia. Kondisi stunting pada anak memang biasanya terlihat kurang jelas atau banyak sekali orang tua yang tidak menyadari hal tersebut. Maka dari itu, berikanlah perhatian lebih kepada sang anak, terutama pada segi kesehatannya. Dan itulah pembahasan saya di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Saya juga berharap kasus stunting pada anak di Indonesia ini terus mengalami penurunan hingga semua anak di Indonesia dalam keadaan yang sehat. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.